Kalian tahu nggak sih, meskipun seseorang sedang punya pasangan, ternyata tetap bisa merasa kesepian loh. Fenomena ini sering dibahas dengan istilah feeling lonely, terutama di kalangan dewasa awal yang sedang menjalani hubungan pacaran. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian kami berjudul Skala Pengukuran Tingkat Kesepian dalam Relationship pada Dewasa Awal yang Menjalani Hubungan Pacaran. Masa dewasa awal merupakan fase perkembangan yang penting, karena pada tahap ini individu mulai membangun hubungan yang bersifat intim dan berkomitmen. Menurut Sandlock dan Erikson, di mana dewasa awal berada pada tahap intimacy versus isolation, di mana individu berusaha membentuk kedekatan emosional dengan pasangan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan Penelitian ini berfokus pada dewasa awal karena fase ini merupakan tahap perkembangan yang krusial dalam kehidupan individu. Menurut Sherlock dan Harlock, dewasa awal berada tahap intimacy versus isolasi, yaitu fase di mana individu mulai membangun hubungan yang bersifat intim, dekat secara emosional, dan berkomitmen. Apabila kebutuhan akan kedekatan emosional ini tidak terpenuhi, individu Nah, kesepian merupakan pengalaman psikologis yang bersifat subjektif. Nah, menurut Russell mendefinisikan kesepian sebagai perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul akibat adanya kesenjangan antara hubungan sosial yang dimiliki dengan hubungan yang diharapkan. Nah, dalam hubungan romantis, kesepian dapat muncul bukan karena tidak memiliki pasangan, teman-teman, tetapi karena hubungan tersebut tidak memberikan rasa dipahami, didukung, dan terhubung secara emosional. Kesepian dalam relationship menggambarkan kondisi di mana individu merasa sendirian secara emosional meskipun sedang berada dalam hubungan pacaran. Kondisi ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun dapat mempengaruhi kepuasan hubungan, kesehatan mental, serta kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, kesepian dalam relationship perlu dipahami dan diukur secara objektif. Dalam pengukuran psikologi, alat ukur harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas agar dapat digunakan secara ilmiah. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur konstruk yang dimaksud, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur konstruk tersebut. Penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip psikometri yang dikemukakan oleh Cohen dan Swerdick serta McIntyre dan Miller. Cohen dan Swerdick menyatakan bahwa validitas konstruk dapat diperkuat melalui berbagai bentuk bukti. Nah, salah satunya adalah homogenitas. Homogenitas menunjukkan sejauh mana item-item dalam suatu instrumen secara konsisten mengukur suatu kontrak yang sama. Dalam penelitian ini, homogenitas adalah instrumen yang diuji melalui korelasi item total dan reliabilitas konsistensi internal. Pada bagian ini, kami akan memaparkan hasil penelitian mengenai tingkat kesepian dalam hubungan berpacaran pada dewasa awal. Penelitian ini melibatkan 108 responden dewasa awal yang sedang menjalani hubungan berpacaran. Dari total 109 data yang terkumpul, sebanyak 108 data atau 99,1% dinyatakan valid, sehingga data penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan data telah dilakukan dengan baik dan hampir tidak terdapat data yang hilang. Dengan sejumlah sampel tersebut, penelitian ini telah memenuhi standar minimum dalam pengembangan dan pengujian alat ukur psikologi. Selanjutnya, berdasarkan uji validitas, dari total 62 item awal diperoleh 22 item yang dinyatakan valid karena memenuhi kriteria korelasi item total lebih dari 0,30. Item-item inilah yang kemudian digunakan sebagai instrumen final dalam penelitian ini.
Hasil uji reliabilitas menggunakan Alpha-Corn Batch menunjukkan nilai sebesar 0,801 yang menandakan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas tinggi dan konsisten dalam mengukur kesepian dalam relationship. Berdasarkan analisis deskriptif, diketahui bahwa dimensi kesepian sosial memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki pasangan, mereka masih dapat merasakan kurangnya keterhubungan sosial. Selanjutnya, hasil analisis faktor menggunakan Principal Competence Analysis dengan rotasi Fermax menunjukkan terbentuknya 5 faktor utama dengan nilai eigenvalue di atas 1. Kelima faktor tersebut secara kumulatif mampu menjelaskan 69,286% varians dari konsep kesepian dalam relationship, yang menunjukkan bahwa struktur faktor yang terbentuk cukup kuat dan representatif. Hasil dari uji KMO dan Brettel test juga menunjukkan nilai KMO sebesar 0,819 yang termasuk ke dalam sangat baik. Artinya, data dan jumlah sampel telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesepian dalam hubungan pacaran pada dewasa awal bersifat multidimensional dan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan pasangan, akan tetapi dipengaruhi oleh kualitas hubungan emosional, dukungan sosial, serta rasa aman dalam hubungan itu tersendiri. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Hai Kak, boleh tahu Kak namanya siapa Kak? Oh iya, halo, nama aku Amanda. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Kak? Iya, boleh banget. Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, Kakak pada saat ini sedang berpacaran atau enggak nih ya Kak? Oh iya, kebetulan aku saat ini sedang berpacaran. Oke Kak, nah bagaimana sih selama Kakak berpacaran, cara berkomunikasi Kakak dengan pacar Kakak tuh seperti apa sih Kak? Oh iya, cara berkomunikasi aku ya karena pacar aku kerja ya, dan aku juga LDR, jadi ya hanya lewat WhatsApp, video call kalau misalkan kita masing-masing sudah selesai dengan kesibukannya. Oke Kak, nah Kakak kan sedang berpacaran ya Kak. Dalam berpacaran itu Kakak pernah nggak sih kayak merasakan kesepian gitu Kak? Ya pastinya pernah sih, karena kan ibaratnya LDR ya, terus juga kadang seminggu sekali ketemu atau bahkan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, karena suka ada rasa iri aja sih, kayak apalagi ketika kita sedang capek kuliah ya, kayak pengen ditemenin untuk jalan-jalan, kayak untuk sekedar makan gitu. Oke Kak, Kakak tuh pengennya punya pasangan itu yang seperti apa nih Kak? Aku sih pengen punya pasangan yang lebih ngerti aja sih, pengertian, terus memahami kita lah, ibaratnya bukan hanya dia aja yang sibuk, tapi kitanya juga sibuk gitu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. 3. Itu lagi ngerekam. Halo Kak, selamat sore. Halo, Halo Kak, boleh tahu kan namanya siapa? nama aku Novi. Oh iya Kak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak. Nah, boleh tanya nggak sih Kak, pada saat ini Kakak sedang berpacaran atau enggak nih Kak? Ya, benar, lagi berpacaran. Baik Kak, bagaimana sih selama Kakak berpacaran, cara Kakak berkomunikasi dengan pacar Kakak? Kalau cara aku berkomunikasi dengan pasangan aku tuh, karena emang kebetulan sekarang aku tuh lagi LDR ya sama pasangan aku, dan aku kuliah dan aku merantau, jadi kita itu berkomunikasinya lewat WhatsApp, lewat DM gitu-gitu, lewat telepon. Dalam berpacaran atau pernah nggak sih kayak merasakan kesepian gitu? Pernah sering banget, karena kan pasangan aku kan juga kerja ya, terus namanya orang kerja kan apa ya, nggak bisa diganggu, dan emang nggak mungkin juga kalau dia sendirian HP gitu. Jadi kayak kadang pas dia kerja itu aku suka ngerasa kesepian, apalagi kalau misalnya aku lagi capek sama kuliah aku. Jadi kayak merasa kesepian gitu ya Kak? Nah, sebetulnya
kalau kebutuhan emosional nih kak dari pacar kakak, kakak tuh pengen punya pasangan yang seperti apa sih kak? Kalau untuk kebutuhan emosional, aku tuh pengen punya pasangan yang jauh lebih sabar dan kalau bisa lebih sabar dari aku. Terus itu yang pengertian, of course, terus yang perhatian juga. Terus apalagi ya? Itu aja sih kayaknya yang paling penting. Oke kak, terima kasih banyak ya kak. Halo kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya kak, kalau boleh tahu namanya siapa nih kak? Saya Putri. Oke kak, kalau boleh tahu nih kak, pada saat ini kakak sedang berpacaran atau enggak ya kak? Ya, saat ini saya sedang menjalin hubungan dengan pacar saya. Oke kak, kalau boleh tahu nih kak, selama kakak berpacaran bagaimana sih cara komunikasi kakak sama pacar kakak? Cara komunikasi ya. Nah, kebetulan kami emang LDR, jadi komunikasi kami ya melalui video callan aja. Paling dalam sehari bisa 3 kali ya. Tetapi tergantung kalau misalnya kesibukannya nggak sibuk-sibuk banget sih, ya bisa teleponan gitu. Oke kak, dalam berpacaran nih kak, kakak pernah nggak sih kayak merasakan kesepian gitu kak? Sejauh ini sih enggak ya. Paling sepi sih enggak sepi-sepi banget kayak ya udah kalau misalnya dianya lagi sibuk, sayanya ya nyari kesibukan lain gitu. Oke kak, pertanyaan terakhir nih kak, kakak tuh pengen punya pasangan yang seperti apa nih kak? Yang seperti apa ya? Yang intinya yang mengerti terus bisa berkomunikasi 2 arah sih. Oke kak, terima kasih banyak ya kak. Sama. Halo kak, selamat sore. Kalau boleh tahu kak, namanya siapa? Oke kak, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar kak. Ya kak, kalau boleh tahu kak, pada ini sudah berpacaran atau enggak ya kak? Oke kak, aku boleh tahu nih kak, bagaimana sih cara kakak berkomunikasi dengan pacar kakak dalam kehidupan sehari-hari kak? Biasanya sih kayaknya paling kayak chatan. Oke kak, kakak pernah nggak sih kayak